tiba-tiba ngajakin ngotot minta nginep, udah nginep. Ya namanya laki-laki kan istilahnya kan. Malam-malam dikasih daging istilahnya. Daging ya, daging. Siapa sih yang nolak gitu kan? Oke, dagingnya empuk lagi. Nah, Halo guys, ketemu lagi bersama saya Harry di Hapot Channel tentunya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang ada di luar sana masih stay tune tetap di Hapot Channel. Dan kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih di Hapot Channel yang akan berbagi cerita tentunya dengan pengalamannya. Dan narasumber kita ini yang akan kita korek kali ini adalah seorang duda guys, gitu loh. Jadi kita akan bahas tentang duda ya di sini. Jadi biar kalian yang di luar sana, ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun yang di luar sana, biar tahu apa sih duda itu dan apa sih kegiatannya di luar sana gitu loh ya. Jadi ini ada narasumber seorang duda. Punya anak, kita belum tahu sih anaknya ada berapa, tapi nanti kita akan korek sedalam-dalamnya hanya di Hapot Channel. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini buat kalian semuanya para subscriber. Kita akan korek langsung narasumber kita ini. So, pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak ya udah datang di Hapot Channel, bro. Kita panggil apa nih? panggil Danu aja. Danu, oke Danu. Terima kasih ya Danu ya. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat ya? Semuanya dari jempol, semuanya. Hati saya aja yang kurang sehat sih. Oh, hatinya kurang sehat ya. Oke, terima kasih udah datang ke sini ya. Ya. So untuk para subscribernya Hapot Channel, daripada berlama-lama langsung kita eksekusi. Wow, apa itu eksekusi? Langsung kita tanya aja nih pengalamannya ya, biar berbagi di Hapot Channel ya. Betul. Pertama-tama kita pengen tahu nih, ini kan temanya kan sosok duda. Gimana sih kegiatan duda? Nah, kita pengen tahu nih, bro, lu kan pernah nikah berarti kan ya? Ya kalau udah jadi duda ya pasti udah nikah lah. Gimana sih? Aduh. Kali gitu duda bodong gitu kan? Oke. Ya. Nah, lu menikah nih ya? Ya. Boleh tahu nggak sih kenapa sih orang, kok lu pengalaman diri lu sendiri deh, kenapa waktu bisa bercerai gitu? Gini, awal masa-masa indah rumah tangga. Rumah tangga, oke. Nih, ini mungkin dialamin sama semua mungkin ya, nggak saya doang gitu ya. Oke. Yang namanya tinggal sama orang tua itu, bukan orang tua, mertua maksudnya, betul. Mertua dari perempuan. Yes, itu dari mertua, tinggal sama mertua itu yang gua rasain itu nggak senyaman, nggak seindah yang gua rasakan sebelum gua nikah. Banyak hal-hal yang harus, banyak tantangan lah, hal-hal yang harus kita lewatin tuh selama tinggal sama mertua. Apalagi ada hal yang nggak pernah gua lupain seumur hidup gue. Apa itu? Mertua gue ngomong di depan gue sama di depan istri gue, mantan istri gue, ngomong kayak gini. Sebenarnya tuh mamah tuh nggak rela sampai bilang demi Allah nikah sama kamu. Rasanya kayak disambar petir gue, jeger. Yang awalnya gue care, peduli sama mertua gue ini jadi pecah gitu doang. So seharusnya ya ngomong kayak gitu ya nggak usah di depan gue gitu kan. Maksudnya ya ngomong sama anak lu aja lah gitu. Maksudnya nggak usah ngomong sama di depan gue gitu kan. Nah posisinya istri gue itu baru lahiran. Nah apa tuh rasanya tuh kan? Kayak disambar petir. Nah ceker gitu kan. Ini terutama untuk para mertua di luar sana ya. Jadi kayaknya patut harus ditonton nih curhatan dari Aduh. Apalagi hal-hal kecil yang nggak harus dibahas lah. Kenapa mesti ditongol-tongolin gitu? Contoh nih, hal kecil ya, hal kecil. Case gue waktu itu masalah odol. Kamar mandi. Odol kebetulan gue belum beli. Odol abis dong, ya kan? Terus ambillah sama mantan istri gue ke kamar mandinya si mertua. Pinjem lah istilahnya gitu. Pinjem lah gitu loh, ambil sedikit. Belum dipakai. Ngocehnya kemana-mana. Itu belum gue pakai ya. Ngomongnya belilah begini gini. Nggak usah gue sebutin lah
bahasa-bahasa kayak gimana, bahasa-bahasa bahasa daerahnya keluar, dia. Ya, yang keluar dari itulah. mulutnya gitu. Belilah, kenapa kamu nggak bisa beli gini-gini segala macam? Lah, posisinya pengen mandi, itu habis, kita kan nggak tahu juga dong, ya kan? Akhirnya ya udahlah, ya udah nih, sorry nih, gue lempar lah ke bolongan kamar mandi, cet. Nah posisinya dia lagi di dapur, gue lempar aja, cet. Udah, jebret, gue marah-marah segala macam, kayak orang gila lah, kayak gimana? Orang buru-buru pengen berangkat kerja dong. Ya udah, gue ambil, gue keluar lagi dari kamar mandi, gue ganti baju, gue pergilah ke minimarket, yang ada di situ. Ya udahlah, akhirnya ya gitulah, pokoknya hal-hal kecil yang gue anggap sepele, kenapa mesti dibahas gitu kan? Ya kan istilahnya, gue tinggal di situ, gue beli juga kan, dia make juga, maksudnya ya ganti-gantian lah istilahnya kayak gitu, gitulah. Jadi intinya tinggal sama mertua itu nggak nyaman ya? Ya, jadi bukannya istilahnya orang berkata tinggal sama mertua itu pondok indah gitu, apa istilahnya sih? Apa sih pondok indah itu apa? Gue juga nggak ngerti tuh apa yang maksudnya. Pondok indah mertua, apa sih bahasanya itu loh? Ada kan bahasanya gitu ya? Oke. Itulah. Nah, lu kenapa mereka seperti itu? Mungkin lu kurang, sorry ya, gue pojokin lu sekarang. Kurang manut kali sama mereka. Enggak juga kalau dibilang manut. Ya sama orang tua yang manut lah. Itu awalnya ya. Sebelum kejadian itu ya, yang sebelum gue keras juga gitu ya, sorry. Ya mungkin dari nggak direstui kali ya nikah. Nggak direstui. Yes. Awalnya mantan istri gue itu pengen dijodohin sama dokter. Nah mantan istri gue ya milihnya sama gue gitu. Wah, gue juga kurang tahu kenapa dia milih gue gitu. Sedangkan gue cuman karyawan swasta doang. Mungkin cinta. Ya orang tua berpikirnya, lu kenapa milih karyawan yang biasa? Sedangkan ini ada dokter yang lebih gimana-gimana, lebih mapan daripada dia gitu. Lu denger ngomongan itu juga? Ya denger lah. Gila. Tapi lu lanjut menikah? Lanjut. Dan sampailah di puncaknya kan, ada puncaknya dong. Puncaknya di mana apa itu? Rumah, gimana ya bahasa ya? Apa itu? Ya tau lah, di rumah di Kelapa Gading itu kan rumahnya banjir tuh ya. Dijual lah tuh rumah, nih ada case lagi nih. Dijual lah tuh rumah yang ada di Kelapa Gading karena banjir. Kejual lah tuh rumah. Itu jual-jual rumah segala macam juga, mertua gue nggak nganggap gue di situ ada. Sedangkan di situ istilahnya gue cowok satu-satunya, harusnya gue kepala keluarga dong, ya kan istilahnya. Ini tanpa segala macam, mungkin berpikirnya karena gue menantu kali ya. Jadi so ini urusan gue, karena ini kan gue dari sisi gue juga gue nggak berpikir apa ya istilahnya, gue mau makan duit loh, istilah ke bahasa kasarnya gitu ya. Mungkin mertua gue ini berpikirnya nanti menantu gue yang ngewasain gitu segala macem lah, gitu. Nah dari sisi itu rumah tuh udah laku kejual. Ini case yang sebelum gue bercerai ya. Jadi panjang ceritanya kan gue. Gak apa-apa, curhat gak apa-apa. Ini jadinya curhat. Tapi sebelum curhat lebih dalam, boleh dibalik dulu deh itu kayaknya. Takutnya nyenggol-nyenggol itu ya. Apanya? Itu jadi balik begini tuh, tes gitu. Yang ini, sorry ini kabel. Apa? Ini kabel. Balik sebelah sini aja deh, biar nggak kelihatan. Gini. Iya nah. Nah biar lebih aman gitu. Nah kayaknya ini mau keluar emosi guys gitu loh tentang mertua gitu kan. Nah kan lebih aman nih. Gimana? Selanjutnya gimana tadi masalah rumah yang udah kejual, terus gak ada pembagian harta gono gini maksudnya? Itu sebelum nikah kan, sebelum bercerai, jual rumah segala macam. Ini panjang case-nya nih. Setelah itu rumah laku kejual dong, ya kan. Nah mantan bini gue itu, gue ceritain nggak ya? Beli kendaraan lah istilahnya gitu ya. Beli kendaraan dibeliin sama orang tuanya dia. Dibeliin tanpa sepengetahuan gue tuh, ya kan. Padahal motor gue ada di situ. Dia beli motor. Terus tiba-tiba dia kenalan sama si sales motor itu yang nganterin STNK plat nomor ke rumah. Dari situlah dia mulai
chat-chatan. Oke, gue tangkap nih. Jadi kayaknya masalah perceraian lu tadi ini kayaknya masalah sales ya. Ya, itulah orang ketiga mungkin dibilangnya kayak Orang gitu ketiga ya. dan orang keempatnya mertua malah. Itu kan Killer banget ya mertua ya. dibilang killer ya emang awalnya nggak suka ya susah ya kayaknya ya. Oke, ngomongin masalah nggak suka, ya. Ngomongin masalah nggak suka nih. Ini kita balik ke dasar, ya kan? Lu ngejalanin sama pacar lu atau tunangan lu, itu kan cinta sama cinta kan? Iya. Nah, oke, mertua nggak suka, tapi kenapa kalian masih lanjut? Apa memang pas kalian udah tunangan, terus menikah, dia mertua ini tidak menunjukkan gelagat-gelagat yang tidak menyukai lu nya gitu? Kayak gimana nih? Bongkar nggak ya? Takut keceplosan gue ya. Masih ada orangnya? Orangnya masih ada. Oh, maaf ya Bu ya, maaf ya. Tapi ya, bener terserah lu lah, terserah. Ini baru kali ini gue bongkar di sini ya. Di Hapot Channel. Ya namanya apa ya? Dibilang. Tapi kan udah mantan ya. Ya udah, unaknya keluarin aja dong, udah. Ya. Lanjut. Ya zaman sekarang ya. Hamil duluan. Oh, oke, ya. Tapi kan masalah hamil duluan ya, bukan masalah tentang agamis atau apapun. Banyak kok di luar sana. Ya, tapi ya gimana ya mau cerita ya? Nggak perlu nangis kan? Nggak perlu lah, ngapain nangis? Nggak perlu menangis. Jadi gue lurusin. Jadi lu menikah sama pacar lu ini hamil? Yes. Hamil duluan lah ya. Gue hamil duluan. Nah ya gitu kan. Nah akhirnya terjadilah pertunangan dan nggak pertunangan. Jadi gue bukan pertunangan sih. Orang tua gue datang ke rumahnya dia. Oke, ke mertua. Ya mau nggak mau kan istilahnya tanggung jawab dong gue sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Dan itu juga nggak tahu tuh hamilnya sama gue atau sama orang lain. Kenapa lu bisa bilang gitu? Itu feeling gue ya. Oke. Dari awal dia tuh gimana ya? Padahal itu gue beberapa bulan tuh nggak ketemu sama dia. Oke. Tiba-tiba ketemu. Yang awalnya belum berbuat yang enggak ya segala macem. Nah tuh dia mintanya sampai maksa. Sampai gue apa ya istilahnya? Sampai yang gue nolak. Dia ngajakin nginep. Ke Wisma lah, ada di daerah Hutan Kayu. Gue sebutin lah. Nginep. Gua ajakin pulang ke rumah dia tuh dia nggak mau. Sampai nangis-nangis di jalan naik motor. Gue nggak mau pulang. Gue ya kayak gitulah cewek gimana sih ya kan. Gue nggak mau pulang begini-gini. Gue berpikir tuh, ini why? Kenapa gitu kan? Ini kenapa gini segala macem. Udahlah, ya emang watak dia sifatnya jelek kayak gitu kan. Dari awal gue pacaran juga kan gue putus nyambung sampai segala macam. Dia ngasih ke gue, dipinta lagi sama dia dan ujung-ujungnya gue nikah gitu kan. Ya makanya ini ada hal yang aneh nih gitu kan. Maksudnya ya udah dari sisi itu dia tiba-tiba ngajakin ngotot minta nginep, udah nginep. Ya namanya laki-laki kan istilahnya kan. Malam-malam dikasih daging istilahnya. Daging. Siapa sih yang nolak gitu kan? Dagingnya empuk lagi. Nah, itu dia kan. Dan intinya dia ngeduluin berarti. Iya, kayak gitu. Dan akhirnya terjadi hamil lah dia bilang. Dan itu juga lu masih sanksi. Yes. Itu anak gue bukan sih gitu kan ya. Sedangkan di sisi ya bongkar ya. Hubungan yang gue lakuin malam-malam itu nggak sekali aja, parah ya. Ya mungkin jiwa muda kan ya kan dihajar terus. Ngomong kayak dihajar boleh ya dihajar ya. Dihajar lah berapa kali lah. Di charger ya itulah bahasa bagusnya, di charger lah gitulah. Kayak berapa kali udah tuh paginya pulang, kebesokannya lobet dicas lagi. Nggak ngecas itu. Nah dia ngabarin ya seminggu kali ya. Seminggu itu bilang gue telat. Panik. Oh iya dong, gue panik lah. Gue telat. Hah? Segitu mega power gitu gue gitu kan. Segitu mega power gue gitu kan sampai jadi gitu kan. Dan dia nunjukinnya itu juga kayak takut. Iya, maksudnya
nunjukin ke gue itu takutnya gue nggak mau tanggung jawab. Ya, so gue berpikir ya dari awal tingkah lu kayak gitu kan, gue berpikir kayak bukan gue ini yang gue harus tanggung jawab, tapi ya istilahnya ya karena gue berpikir ya gue laki-laki yang bertanggung jawab, karena gue yang melakukan itu dan posisinya dia juga kan nggak perawan. Oke. Lu tahu dia nggak perawan juga. Ya kelihatan lah kan kalau di Oke. Gak usah gue ceritain panjang lah. Iya. Lu tahu lah. Hari gini kan. Iya. Jadi lu feeling waktu itu, lu udah melakukan sama mantan lu ya, mantan lu itu ya berkali-kali lah gitu. Tapi lu masih ada perasaan feeling itu bukan anak lu. Masih ada feeling. Oke. Dan akhirnya itu yang mendorong lu menikah dengan mantan lu itu. Iya, mau nggak mau dong. Itu awalnya orang tua gue juga nggak setuju. Oke, sorry ya. Berarti lu waktu pesta pernikahan itu, istri lu udah menunjukkan tubuhnya, udah di pelaminan kayak gitu. Udah. Berarti mau nggak mau ya kedua belah pihak udah harus buru-buru nih dinikahin. Takut besar Ya kan? Tapi keluarga lu setuju? Ya mau nggak mau. Oh, berarti di sini kalian cinta nggak sih sebenarnya? Kalau berdua ini? Kalau gue cinta mati, kalau gue ya, gue cinta mati, nggak tahu dia sampai kayak gitu kan, berarti selingkuh. Ya kan istilahnya. Dan ya gitu. Oke. Ya gitu. Nah, oke deh, lo taruh deh ya, lu cinta sama dia. Terus keluarga lu bilang tadi gue sedikit nangkap ya, kayak lu bilang nggak suka dengan mantan lo, dan begitu juga mertua lo juga nggak suka sama mereka, lu nya. Tapi karena ya udah terlanjur seperti itu, akhirnya menikah. Karena gue cinta juga sama dia. Oke. Awalnya kan gue yang ngejar dia. Awalnya ya. Dan gue juga bukan tipe kalau orang ilah zaman dulu nih masih ganteng-gantengnya gitu kan. Bukannya yang belum jadi bapak-bapak. Iya, belum jadi bapak-bapak nih. Jadi bapak-bapak. Oke, iya. Gue tipe kalau orang yang lebih suka mengejar daripada gue dikejar. Oke. Pernah waktu itu ada, ini kok jadi cerita panjang ya. Pernah ada wanita menghampiri gue dengan, dulu ada acara lah. Sampai ke rumah gue dan mohon sama nyokap. Minta gue untuk gue sukain sama dia, gue nggak suka gitu kan. Ada cewek kayak gitu? Ada. Dan sekarang dianya ada juga sih, masih berhubungan baik lah sama dia. Dan malah dia lebih bahagia kali dari lu ya? Dia juga, suaminya meninggal. Oke. Gitulah ceritanya panjang. Oke, selanjutnya nih kita tinggalin masalah tadi itu. Boleh minum dulu nggak sih? Silakan minum dulu deh. Jadi guys, masih panjang nih ceritanya nih ya, yang kita akan korek, no script, no apapun di sini, on the spot aja gitu loh. Yang ada duduk di narasumber saya di saat ini, itu yang kita tanyakan langsung gitu. Selanjutnya, lu udah menikah deh sama dia nih ya, berjalan deh tuh ya, sampai mempunyai baby. Yes. Boleh tahu nggak anak lu cewek apa cowok? Anak gua kebetulan cewek. Sudah dapat berapa dari sang mantan? Ya karena gue cintanya ya dapetnya 2. Oh, dapat 2 sekarang. Cinta. Oke, dapat 2 nih ya. 2. Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya, alhamdulillah. Oke, boleh tahu umurnya berapa? Umurnya 8 tahun sama 9 tahun. Oke. Beda setahun. Oke. Sorry, berarti balik lagi sedikit lagi ke bawah tadi. Berarti lu berpisah dengan istri. Itu masalah tadi yang gue tangkap sales. Yes. Itu sales atau mungkin atau mungkin mungkin mertua nggak suka lu gitu kan, atau mungkin istri lu nggak suka karena lu mungkin permainannya tidak memuaskan atau gimana gitu. Tidak memuaskan kata siapa? Masa tidak memuaskan jadi 2 ya kan istilahnya. Oke, lebih spesifik deh sekarang gitu, lebih halus ya. Lu pisah kenapa sebenarnya? Sales itu atau hal lain? Nggak ada hal lain, cuman itu doang, karena orang ketiga ya. Orang ketiga. Dan orang keempat lah, mertua lah ya gitu. Iya gitu. Kan masuk gitu. Oke. Sales itu boleh sedikit cerita nggak sih? Tadi kan masih kayak gamblang lah gitu. Itu kenapa? Gini. Tahu? Gini. Awalnya gue tahu ya dia selingkuh. Yang biasanya HP nih nggak di Nggak di paspor. Ya. Sekarang tuh dikasih paspor. Enggak sekarang, yang dulu. Di paspor sama dia kan. Dan lucunya lagi, malam-malam
jam 10-an. Oke. Yang biasanya kalau telepon segala macam ya di kamar lah, ngomong apa segala macam gitu. Ini keluar dari kamar. Aneh gak tuh? Oke. Keluar dari kamar cuman buat ngangkat telepon doang. Sampai di privat lah segala macem. Nanya dong, gue penasaran sih tuh. Ngapain sih terima telepon aja meski di luar kamar gitu kan. Biasanya nggak ada apa-apa, nggak ada yang perlu disembunyikan gitu kan. Dan dia bilang teman gitu. Teman. Oke. Teman tapi mesra. Kenapa lu tahu pas lu tahu passwordnya, apa lu jadi FBI atau Intel gitu yang cari istri lu kemana gitu? Temannya dia kan banyak. Oke. Gue cari tahu lah, selidiki dong. Selidiki. Teman-temannya itu ya. Kan dia pas cerita sama temannya itu kan. Oke. Itu udah akhirnya tahu dari temennya itu ngomong dong. Begini. Bini lo begini gitu. Ya udahlah, gue tahu kayak gitu. Ya udah, gue cabut dong dari rumah tuh. Itu perkaranya panjang sih ceritanya sih sebenarnya. Panjang. Oke, sepanjang apa sih? Tapi ya usah panjang-panjang lah, iya. Jadi intinya lu tau lah istri lu selingkuh dengan orang gitu kan. Gila, dan masa sama itu kan. Iya, maksudnya dengan orang lah gitu kan. Terus tiba-tiba ditambah lagi diperpuruk dengan mertua gitu kan. Kita sedikit tahu. Sebenarnya kalau lu beretitude, gak usah lah attitude lu mungkin baik lah, atau mungkin lebih bersubsidi mungkin, atau ada effort buat mertua lu deh misalkan. Lu udah pernah nunjukin belum sih ke mereka atau ke mertua yang membuat mereka, oh lu adalah menantu yang baik gitu loh, oh lu adalah menantu yang kita impikan gitu, walaupun mungkin banyak kesalahan di luar sana. Pernah gak sih lu nunjukin ke mereka lu adalah malaikat buat anaknya gitu? Itu sih gak usah pembelaan. Iya, pembelaan gue ya. Iya. Gue sih di situ nunjukin attitude yang baik lah sebagai menantu yang baik kan. Ya setiap gajian lah istilahnya ya. Terus nggak usah dibahas kayaknya ya. Adalah buat mereka. Adalah buat itu segala macem kan. Nah mungkin dia berpikir lagi dari awal yang nggak ngerestuin gue karena dia emang si mertua gue itu berpikirnya lu lebih sama dokter. Ngapain makan gitu gak? Masih dokter tadi. Dia masih kedoktrin sama yang dokter tadi. Iya, yang mau dijodohin itu sama mantan bini gue itu. Jadi dari hal apa aja dibahasnya ya gimana sih kalau orang yang nggak suka gitu ya? Bandingin. Pokoknya intinya lu dibandingin deh sama di depan lu sendiri gitu. Lu lebih baik dokter itu deh gitu kan. Itu sih gue dengar kalau kayak itu dengar dia ngomong sama itunya sama istri lu lah, mantan gitu. Ya mantan istri gue gitu. Ya gimana sih pokoknya gimana sih kalau orang nggak suka? Iya. Orang nggak suka semuanya salah. Iya, jadi nggak nunjukin ya nggak bakal suka ya meskipun kita baik sedikit pun. Orang kan pasti gitu ya. Orang orang yang nggak suka sama orang meskipun dia nunjukin sifat baiknya, nunjukin baiknya, tetap aja dibilangnya tuh nggak bagus, jelek gitu maksudnya berpikirnya. Dia berpikirnya kayak gitu. Emang awalnya nggak suka gitulah pokok intinya. Gitu. Jadi selama lu nikah sama dia itu anaknya dia emang nggak suka sama sekali ya, walaupun lu udah nunjukin yang paling the best deh. Ada nggak sebagai menantu yang the best deh lu nunjukin bakti lu ke mertua? Apa ya? Lu pernah beliin motor kayak atau apa untuk nyogok gitu biar dia baik gitu? Beliin buah atau lagi sakit gitu? Ya itu mah nggak usah diomongin yang kayak hal gitu ya. apa pernah lah satu gitu momen gitu? Apa ya? Lupa. Apa ya? Ya pokoknya gue orang yang bertanggung jawab lah gitu. Oke. Atau mungkin lu di dalam keluarga mertua lu subsidi semua nggak, misalkan dari sabunnya mertua atau sendiri? Ya enggak lah, kan tinggal satu rumah. Mertua gue itu tinggal sendiri doang ya. Yang mertua cowoknya udah meninggal. Jadi di rumahnya dia gitu. Emang sih awalnya nikah, gue pengen pindah, gue pengen kontrak nih istilahnya ya. Oke. Kontrak gue pengen keluar dari rumah. Gue udah berpikir dari teman-teman lah, dari teman-teman kita kan pasti pernah ngomong lu tinggal sama mertua begini. Oke, gue pikir kayak gitu dong. Udah pengen ngontrak, tiba-tiba mertua ngomong kayak gini, lu ngapain rumah ada, lu ngontrak gitu. Berarti kan ngelarang gue dong. Terus mantan bini gue juga gue bilang,
Ya udah itu mama bilang begini. Udah kita tinggal sini dulu aja gitu. Oh jadi itu Pondok mertua indah istilahnya gitu ya. Iya nggak sih? Iya sih. Pondok iya, mertua pondok indah. mertua indah. Tapi ternyata pondok mertua angker. Pondok mertua indah, nggak seindah yang kita pikirkan gitu kan. Malah Oke. hal yang aneh-aneh yang terjadi gitu. Jadi kan. intinya balik lagi. Nah. Jadi mertua lu yang ngajak sama anaknya lah tinggal di situ. Ya, Oke. gitu. Padahal lu pengennya Gue pengen keluar dari rumah kan lebih bebas. Mau ngapain aja kita bebas. Enak dong ya kan istilahnya. iya. Berdua-dua mau ngapain aja oke lah. Oke, nggak perlu nahan suara. Nah, dengan mertua. mau ngapain aja di dapur, di depan mesin cuci, di Oke. kamar mandi, itu bisa aja kan kita sambil lakuin. mandi, sambil masak. Iyalah. Oh gitu, ketahan. Otak-otak pas nikah tuh berpikirnya kayak gimana kan? Pengantin baru gitu Pengantin kan. baru. Ada mertua jadi Ya. kehalang semua. Tapi sebenarnya kan balik lagi, lu kan bisa yaudah deh memperbaiki sama istri gitu kan, mumpung tidak parah